Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Dan selamat datang para viewers dari channel Things for Mudani ini. Selamat datang. Di video kali ini, kita akan membahas tentang topik baru. Ini adalah topik tentang linear programming dengan metode simplex. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana menyelesaikan kasus linear programming dengan metode grafik. Di video kali ini kita akan fokus bagaimana penyelesaiannya dengan metode simplex. Terlebih dahulu, perkenalkan saya adalah Intan Diana Binangkit, selaku tutor dan juga sebagai dosen program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Sebelum kita lanjut, yuk kita fokus dan terus bertekad untuk mempelajari materi hari ini. Berikutnya, kita pertama kali akan membahas tentang sejarah metode simplex. Metode penyelesaian model linear dengan metode simplex itu pertama kali diperkenalkan oleh George B. Dantzig ya pada tahun 1947. Metode ini menjadi terkenal ketika diketemukannya alat hitung elektronik dan menjadi populer ketika munculnya komputer ya. Proses perhitungan metode ini dilakukan dengan proses iterasi yang berulang-ulang sampai tercapai hasil optimal dan proses perhitungan ini menjadi mudah dengan komputer. Selanjutnya, berbagai alat dan metode dikembangkan untuk menyelesaikan masalah program linear, bahkan sampai pada masalah riset operasi hingga tahun 1950-an seperti pemrograman dinamik, teori antrian, dan persediaan. Itu adalah sekilas tentang sejarah metode simplex ini. Kemudian kita ulas kembali ya, apa saja sih karakteristik dalam linear programming ini. Program linear merupakan metode matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan tunggal, seperti memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Linear programming ini banyak diterapkan dalam membantu penyelesaian masalah ekonomi, industri, militer, sosial, dan lain-lainnya. Adapun 4 karakteristik persoalan dalam program linear ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada tujuan yang ingin dicapai. Dan yang kedua, tersedia beberapa alternatif untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, sumber daya dalam keadaan terbatas. Dan yang keempat, dapat dirumuskan dalam bentuk matematika, yaitu adalah persamaan maupun ketidaksamaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan dalam penyelesaian metode simplex. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian metode simplex ini, yakni ada yang pertama. Nilai kanan. Nilai kanan ini adalah nilai setelah angka 0. Itu adalah dari fungsi tujuan itu harus 0 ya. Jadi nilai kanan fungsi tujuan harus 0. Artinya yang sebelumnya 0 itu dipindahkan sebelah kiri sehingga yang di sebelah kanan sama dengan 0. Kemudian yang kedua, nilai kanan fungsi kendala itu harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut harus dikalikan dengan nilai -1. Yang ketiga, fungsi kendala dengan tanda kurang dari sama dengan harus diubah ke dalam bentuk sama dengan menambahkan variabel slack atau surplus. Variabel slack atau surplus disebut sebagai variabel dasar, dan penambahan slack variabel ini menyatakan kapasitas yang tidak digunakan atau tersisa pada sumber tersebut. Hal ini karena ada kemungkinan kapasitas yang tersedia tidak semua digunakan dalam proses produksi. Kemudian yang keempat, fungsi kendala dengan tanda lebih besar sama dengan itu diubah ke bentuk kurang dari sama dengan cara mengkalikan dengan -1. Lalu diubah ke bentuk persamaan sama dengan ditambah variabel slack. Kemudian karena nilai kanannya negatif, dikalikan lagi dengan -1 dan ditambah dengan artificial variable. Di sini adalah simbolnya M. Artificial variable ini secara fisik tidak mempunyai arti dan hanya digunakan untuk kepentingan perhitungan saja. Yang selanjutnya, yang kelima, yakni adalah fungsi kendala dengan tanda sama dengan itu harus ditambah artificial variable-nya. Nah, metode simplex ini merupakan prosedur aljabar yang sifatnya adalah iteratif atau berulang-ulang, yang bergerak selangkah demi selangkah, dimulai dari suatu titik ekstrim pada daerah visible ya atau ruang solusi menuju ke titik ekstrim optimum. Jadi kita ingin mendapatkan hasil optimum. Nah, kita lakukan langkah selangkah ya atau pengulangan proses gitu. Tapi saya yakin di sini ketika kalian sudah memahami satu proses tahapan, maka ketika
kalian menyelesaikan kendala yang lain, maka kalian akan bisa mengerjakan dengan baik juga. Oke, berikutnya, selanjutnya, kita akan langsung masuk ke proses pembahasan kasus maksimasi, yakni adalah linear programming dengan metode simplex. Oke, di sini saya tidak memberikan contoh kasus berupa cerita, saya akan langsung memberikan definisi dari model program linear ya, fungsi tujuannya, yakni di sini adalah maksimumkan. Ini adalah Zmax sama dengan 8x1 plus 6x2. Dalam satuan adalah Rp1.000. Kemudian yang kedua, fungsi pembatas atau fungsi kendala. Di sini ada dua kendala di sini. Yakni adalah kendalanya adalah bahan A yang terbatas dan bahan B yang terbatas. Bahan A hanya ada 60, sedangkan bahan B adalah 48. Satuannya bisa saja kilo, atau meter, atau mungkin liter, seperti itu. Jadi di sini, fungsi pembatas untuk kendala A itu adalah 4x1 plus 2x2 tidak lebih atau kurang dari sama dengan 60. Sedangkan bahan B, 2x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan atau tidak lebih dari 48. Dan jangan lupa kita tambahkan batasan non negatif ya, sehingga nanti hasil dari penyelesaian tidak mendapatkan hasil yang negatif. Kita tambahkan batasan non negatif, yakni adalah bunyinya X1 lebih besar sama dengan 0 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Oke. Jadi jika di kasus sebelumnya saya berikan contoh cerita ya, dan kalian transformasikan cerita tersebut, pahami gitu ya. Di sini saya sudah langsung berikan ringkasnya, yakni bagaimana bunyi fungsi tujuannya, bagaimana bunyi fungsi kendalanya, gitu ya. Jika nantinya saya berikan kasus cerita, maka kalian akan bisa mempelajarinya. Oke, kita akan terlebih dahulu langkah pertama ya, sebelum kita masuk ke dalam tabel simplex. Terlebih dahulu kita akan ubah ya, sesuai dengan yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Kita akan ubah model program linear ini menjadi model baku dalam metode simplex ya, di mana fungsi tujuan nilai kanan sama dengan 0 ya, dan untuk fungsi pembatas ya tidak boleh ada yang lebih besar daripada, tidak ada yang negatif gitu. Oke, untuk yang fungsi tujuan kita ubah dulu modelnya menjadi model baku. Di sini awalnya adalah bunyinya Z sama dengan 8x1 plus 6x2. Maka kemudian kita akan ubah ya. Kita akan pindahkan 8x1 plus 6x2 ke sisi kiri. Sehingga tanda positif berubah menjadi tanda negatif. Di sini dapatkan model simplex ya, model baku dari simplex ini ya, untuk fungsi tujuan adalah bunyinya adalah Z minus 8x1 minus 6x2 minus 0s1 minus 0s2. Apa ini S1 dan S2? S1 dan S2 ini adalah variabel slack ya. Variabel slack yang perlu kita tambahkan ya sesuai dengan jumlah kendala yang ada. Jumlah kendala kita atau jumlah constraint kita adalah 2. Maka kita tambahkan slack variabel 1 dan slack variabel 2. Namun di sini koefisien dari masing-masing variabel slack adalah bernilai 0. Oke, kemudian yang kedua, fungsi pembatas. Bagaimana mengubahnya dari model linear menjadi model simplex ya? Di sebelumnya fungsi pembatas itu bunyinya adalah untuk yang bahan A 4x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 60. Maka bagaimana mengubahnya ke dalam model linear? Kita tambahkan variabel slack lagi sesuai dengan jumlah kendala yang ada. Kita tambahkan variabel slack 1 dan slack 2. Namun di sini untuk bahan A, slack 1-nya itu koefisiennya bernilai 1, sedangkan koefisien slack 2 itu bernilai 0 ya. Sebaliknya untuk bahan B ya, itu kita tambahkan juga variabel slack 1 dan slack 2, namun koefisien variabel slack 1 itu bernilai 0, sedangkan variabel slack 2 bernilai 1. Seperti yang saya sajikan di slide ini. Oke, jadi di sini kita dapatkan model simplex-nya untuk fungsi pembatas atau fungsi kendala. Ini adalah kendala 1 sama dengan 4x1 plus 2x2 plus 1s1 plus 0s2 sama dengan 60. Kemudian K2 ya,
Kedua, bunyinya adalah 2x1 plus 4x2 plus 0s1 plus 1s2. Ya, di sini kalian bisa lihat ya. Dan bagaimana jika kendalanya ada 3? Nanti kita bahas di slide berikutnya. Baik, di sini ada pengubahan tanda. Yang di sebelumnya kita menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Di slide ini kita menggunakan tanda lebih sama dengan saja ya, bukan kita mengubahnya tidak sama menjadi mengubah jadi persamaan. Oke, kira-kira begitu. Baik, selanjutnya setelah kita sudah mengubah fungsi tujuan dan fungsi pembatas, selanjutnya kita akan masuk ke tabel simplex. Tabel simplex seperti halnya berikut ya. Untuk yang variabel dasar, kita ada kolom ya. Kolom yang pertama adalah variabel dasar. Di sini saya berikan variabel dasar yang baris pertama adalah Z. Baris kedua adalah select 1, baris ketiga adalah select 2. Kemudian ada kolom yang jika X1 ya, atau variabel 1. Kemudian ada variabel 2, X2. Dan juga ada tambahan select variabel S1 dan S2. Di kolom terakhir ada nilai kanan. Nilai kanan ini adalah nilai setelah angka nilai sama dengan, oke. Nilai setelah sama dengan itu kita taruh di kolom NK atau nilai kanan. Oke. Bagaimana cara membuat mengisi tabel simplex ini ya? Pertama adalah kalian tulis terlebih dahulu ya dari hasil fungsi tujuan yang di slide sebelumnya. Kita akan masukkan koefisien masing-masing variabel. Untuk X1 koefisiennya adalah minus 8, X2 minus 6 ya, kita pindahkan ke dalam tabel. Kemudian untuk select 1, koefisiennya adalah 0, select 2 juga koefisiennya adalah 0, oke. Dan nilai kanan adalah sama dengan 0, oke. Kemudian, selanjutnya, di baris select 1, kalian bisa menebaknya ya. Jadi untuk yang baris select 1, ya kita lihat fungsi kendalanya, yakni di mana fungsi kendala 1 adalah 4x1 plus 2x2 plus 1s1 plus 0s2 sama dengan 60. Kita pindahkan masing-masing koefisiennya ya, seperti ini. X1 koefisiennya adalah 4, X2 koefisiennya adalah 2, S1 koefisiennya adalah 1, S2 adalah koefisiennya adalah 0. Oke. Dan NK nilai kanan adalah 60. Begitu halnya untuk yang koefisien fungsi kendala 2. Kira-kira bisa dipahami ya? Oke. Jika kalian sudah menyelesaikan pemahaman tentang bagaimana mengisi tabel simplex ya, selanjutnya kita akan memulai iterasi. Tahapan pertama yakni adalah iterasi 0. Iterasi awal atau iterasi 0 di sini ya, ini adalah tabel startnya kalian ya. Ini start kita. Yang akan kita nanti ubah angkanya dan dapatkan nanti hasilnya optimum. Oke, langkah pertama kita masuk ke iterasi pertama ya. Ini saya beri label nama iterasi pertama. Langkah pertama dalam setiap iterasi, yang pertama adalah tentukan kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai koefisien fungsi tujuan yang bernilai negatif terbesar. Atau kalau dalam grafik itu paling kiri ya. Jadi mana yang paling besar negatifnya gitu ya. Jadi di sini kita lihat nilai Z ya, fungsi tujuan kan nilai Z ya. Z itu adalah fungsi tujuan ya. Itu mana yang minusnya paling besar? Di sini minus paling besar adalah yang kolom X1. Maka kita tunjuk ya, kita tentukan bahwa kolom kunci adalah kolom X1. Kenapa? Karena koefisien X1 di fungsi tujuannya adalah lebih besar. Minusnya itu lebih besar, negatifnya paling besar. Oke? Sampai sini langkah pertama sudah oke. Langkah kedua berikutnya, kita akan tentukan baris kunci. Baris kunci adalah baris yang memiliki nilai indeks paling kecil, namun masih dalam konteks positif ya. Jadi kalau untuk paling kecil negatif itu bukan baris kunci. Bagaimana cara mencari nilai indeks ya? Kita tambahkan kolom satu lagi di paling kanan, yakni adalah nilai indeks ya. Dan di sini kita akan mencari nilai indeks dengan cara nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Oke, nilai kanan untuk fungsi Z ya, baris Z. Baris Z nilai kanannya adalah 0 dibagi dengan minus 8, maka kita dapatkan sebenarnya 0 ya. Kemudian selanjutnya NK untuk yang select 1, baris select 1 itu NK-nya adalah 60 dibagi 4, maka dapatkan indeksnya adalah 15. Kemudian yang select 2, dapatkan di sini adalah NK-nya 48 dibagi 2 sama dengan 24. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Kemudian kita akan pilih mana indeks yang paling kecil, tapi dalam konteks positif ya, bukan
negatif ataupun 0 gitu ya. Kita dapatkan yang paling kecil adalah baris select 1. Oke, ini adalah baris kunci dan kita akan highlight, dan di sini hasil persilangan antara kolom kunci dan baris kunci akan kita dapatkan namanya adalah angka kunci. Sampai sini kira-kira sudah oke? Kita sudah dapat namanya angka kunci. Selanjutnya kita akan mulai mengubah, mencari baris kunci yang baru. Dengan cara di langkah berikutnya, langkah ketiga dalam iterasi pertama, kita akan mengubah nilai-nilai baris ya. Oke, kita akan mengubah nilai baris kunci yang kita akan mencari nilai baris kunci yang baru. Di sini saya sajikan tabel sebelumnya, tabel di slide sebelumnya, dan di sini ada tabel kosong lagi ya, yang mana kita akan mengubah tabel lama ini ke dalam tabel kosong. Kita akan mengubah dan nilainya ya sesuai rule ke dalam tabel yang kosong ini. Oke. Terlebih dahulu, karena baris kunci select 1 ya sudah dipilih sebagai baris kunci ya, select 1 sudah dipilih sebagai baris kunci, kita akan mengubah namanya menjadi X1, bukan lagi select 1. Oke, kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai baris kunci baru dengan rumusnya adalah sama dengan nilai baris kunci lama dibagi dengan nilai angka kunci. Oke, pertama kita masukkan nilai baris kunci lama. Baris kunci lama adalah yang di sini. Select 1 ini ya, 4, 2, 1, 0, 60, 60 gitu ya. Kita masukkan ke dalam tabel yang baru. Oke. Sudah kita masukkan, kemudian kita akan bagi dengan nilai angka kunci. Nilai angka kunci adalah 4. Kita bagi semuanya dengan angka 4. Oke, kita bagi dengan 4. Oke. Kemudian kita sama dengankan. Sampai sini, oke ya. Kita sudah masukkan sesuai rumus dan kita tinggal hitung. 4 dibagi 4 itu adalah 1, 2 dibagi 4 adalah setengah, 1 bagi 4 adalah 1/4, 0 dibagi 4 adalah 0, nilai kanan 60 dibagi 4 sama dengan 15. Sampai sini oke? Oke, jika sampai sini oke, kita bisa lanjut. Jika belum, silakan diulang lagi yang sebelumnya. Selanjutnya, kita akan mencari nilai baru dari Z dan juga para baris select 2. Bagaimana cara mencari nilai Z dan nilai baris Z dan juga nilai baris select 2 itu berbeda dengan cara kalian mencari nilai baris kunci baru. Ya, caranya adalah sebagai berikut. Untuk baris tujuan ya, nilai Z, baris Z ini ya, cara mencari yang baris barunya itu adalah dengan cara rumusnya baris lama dikurang kurung buka nilai baris kunci baru dikali dengan angka kolom kunci baris yang bersangkutan. Oke, kita masukkan ya terlebih dahulu. Masukkan baris lama. Baris lama adalah baris yang ini ya, minus 8, minus 6, 0, 0, 0 gitu ya. Kita masukkan minus 8, minus 6, 0, 0, 0. Oke, selanjutnya kita akan kurangkan dan juga kita buka kurung ya, nilai baris kunci baru. Nilai baris kunci baru. Oke, kita kurangkan. Nilai baris kunci baru yang mana? Yang ini. 1, setengah, 1/4, 0, 15. Kita masukkan ke dalam sini. Ya, kurangkan dalam kurung 1, kurangkan dalam kurung setengah, kurangkan dalam kurung 1/4, kurangkan dalam kurung 0, kurangkan dalam kurung 15. Oke, selanjutnya kita akan kalikan dengan angka kolom kunci yang bersangkutan. Angka kolom kunci yang bersangkutan kita lihat di sini ya. Di sini kita dapatkan kolom kunci itu adalah X1. Untuk baris Z itu adalah angka kolom kuncinya adalah minus 8. Minus 8 yang ini ya. Kita akan kalikan dengan minus 8 kemudian kurung tutup. Oke. Minus kali minus 8 kali minus 8 kali minus 8 kali minus 8 sampai yang nilai kanan. Setelah sudah, kita tinggal operasionalkan ya. Untuk yang baris Z kolom X1 minus 8 minus dalam kurung 1 kali minus 8 itu adalah hasilnya 0. Untuk yang kolom X2 hasilnya adalah minus 2. Untuk kolom select 1 itu hasilnya adalah 0 kurangi 1/4 kali minus 8 adalah 2. Kemudian select 2 hasilnya adalah 0 kurangi 0 kali minus 8 itu adalah hasilnya adalah 0 juga.
Dan nilai kanan hasilnya adalah surplus 120. Oke. Sudah kita dapatkan baris tujuan yang baru, ya. Tersisa adalah baris select 2. Bagaimana cara mencarinya? Adalah sama dengan halnya kalian mencari baris tujuan Z. Oke. Kita akan mencari baris kendala 2. Bagaimana bunyi baris yang barunya? Dengan cara sama ya, kita masukkan baris lama. Baris lama yang mana? Baris lama yang ini. 240 148 ya, kita masukkan 240 148. Oke, kemudian selanjutnya kita akan kurangkan dengan kurung buka nilai baris kunci baru. Oke, kita kurangi dalam kurung nilai baris kunci baru. Baris kunci baru adalah yang ini, yang 1/1/4 ya. Oke, bentar. Oke, terima kasih ya. Kita akan lanjut lagi. Di sini ya, kita akan kurangkan dan juga buka kurung nilai baris kunci baru ya. Di sini adalah baris kunci baru adalah 1/1/4 ya. Dan kita akan kurangkan seperti ini. Minus 1, minus dalam kurung setengah, minus dalam kurung 1/4, minus dalam kurung 0, minus dalam kurung 15. Kemudian juga kita akan kalikan ya dengan angka kolom kunci baris yang bersangkutan. Kita kalikan. Yang mana? Kita lihat kolom kunci adalah X1. X1 untuk baris select 2 itu angka kolom kunci adalah 2. Maka kita kalikan dengan 2. Kita kalikan dengan 2 di sini. Oke, kali 2, kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Oke, kemudian kita akan dapatkan hasil di sini adalah untuk yang kolom X1 itu adalah hasilnya adalah 0, X2 adalah hasilnya 3, select 1 hasilnya adalah minus setengah, select 2 adalah hasilnya adalah 1. Kemudian nilai kanan yakni adalah sebesar 48 kurangi 30. Baik, kita lanjutkan ya. Di sini kita sudah menyelesaikan ya. Dari hasil iterasi pertama kita sudah menyelesaikan kendala 1 ya. Dan sudah berubah ya di sini menjadi X1 di sini. Dan ya, kendala 1 sudah terselesaikan. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang belum terselesaikan. Ini adalah kendala 2. Karena belum selesai ya, masih ada yang belum selesai kendalanya, kita perlu melakukan satu proses sekali lagi ya. Satu iterasi lagi, pengulangan dimulai dari kita mencari kolom kunci lagi, baris kunci, angka kunci, dan juga mengubah angkanya, gitu ya. Baik, kita mulai iterasi yang kedua. Iterasi yang kedua seperti biasa ya. Step pertama adalah kita menentukan kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang punya koefisien fungsi dengan koefisien fungsi yang nilainya negatif terbesar. Di sini di baris Z ini ya, di baris Z ini kita dapatkan yang negatif itu adalah di kolom X1. Hanya satu nih yang negatif di X1. Maka dari itu kita akan tetapkan bahwa kolom kunci adalah di kolom X2 ini. Oke. Nah, jika kita sudah menentukan kolom kunci, step berikutnya di iterasi kedua adalah kita akan menentukan baris kunci. Baris kunci adalah baris yang mana nilai indeksnya paling kecil, tapi dalam masih konteks positif. Oke, kita akan cari. Seperti halnya di iterasi pertama, kita mencari nilai indeks terlebih dahulu ya. Nilai indeks adalah nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Nilai kanan adalah untuk yang baris Z adalah 120, dibagi dengan minus 2, maka hasil nilai indeksnya adalah minus 60. Sedangkan untuk yang baris X1, itu nilai kanan adalah 15, dibagi dengan nilai kolom kunci setengah, maka hasil nilai indeks adalah 30. Yang terakhir adalah select 2, itu
Nilai kanannya adalah 18 ya, dibagi dengan 3, maka hasil nilai indeksnya adalah 6. Oke, baik di sini antara minus 6, 30, dan juga 6, mana yang paling kecil nilai indeksnya? Mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 6 ya, tapi masih positif. Minus 60 ini tidak bisa kita gunakan sebagai baris kecil, baris kunci ya. Kenapa? Karena ini masih negatif bukan positif. Maka di sini yang masih positif tapi yang terkecil adalah 6. Kita tetapkan baris kunci adalah yang baris select 2. Oke. Pertemuan antara baris kunci dan kolom kunci ya, itu adalah angka 3. Kita namakan sebagai angka kunci di iterasi yang kedua ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pengubahan nilai. Yang pertama kali kita ubah ya adalah baris kunci. Baris kunci saya akan ubah nilainya menjadi baru ya. Pertama dengan cara ya kita akan ubah terlebih dahulu nama variabel dasarnya. Variabel dasarnya saya ubah yang awalnya jadi S2 menjadi X2. Oke. Kemudian kita akan masukkan nilai baris kunci lama. Nilai baris kunci lama adalah yang ini. 0, 3, minus setengah, 1, 18. Oke, kita masukkan ke sini. Oke, 0, 3, setengah, 1, dan 18. Oke, kemudian kita akan bagi. Kita akan bagi dengan nilai angka kunci. Nilai angka kunci adalah 3. Oke, maka kita akan bagi dengan 3. Bagi 3. Oke, bagi 3. Kemudian kita sama dengankan. Hasil untuk baris kunci baru di kolom X1 itu adalah 0 dibagi 3. 0. Untuk X2, 3 dibagi 3. 1 untuk select 1, minus setengah dibagi 3, minus 1/6. Select 2, 1/3. Dan nilai kanan adalah bernilai 6. Baik, selanjutnya setelah kita mencari nilai baris kunci baru, kita akan mencari nilai baris yang lainnya, yakni adalah baris fungsi tujuan dan juga baris X1 ini. Oke, di slide berikutnya. Bagaimana cara mencari baris yang lain sama di iterasi yang pertama ya? Jadi, caranya adalah baris lama dikurang nilai baris kunci baru kali dengan angka kolom kunci baris yang bersangkutan. Oke, pertama kali kita akan cari untuk yang baris tujuan terlebih dahulu ya. Kita akan masukkan nilai baris lama. Nilai baris lama untuk fungsi Z ya, baris Z ini adalah 0, minus setengah, 2, 0, 120. Kita akan pindahkan ke dalam kotak sini. 0, minus 2, 2, 0, dan 120. Kemudian kita akan kurangkan dalam buka kurung nilai baris kunci baru. Oke, kita akan kurangkan dengan baris kunci baru. Nilai baris kunci baru yang mana? Yang ini, 0, 1, minus 1/6, 1/3, dan 6. Kita akan pindahkan ke sini. Oke, minus kurung buka 0, minus kurung buka 1, minus kurung buka 1/6, minus kurung buka 1/3, minus kurung buka 6. Oke, kemudian kita akan kalikan dengan angka kolom kunci baris yang bersangkutan. Angka kolom kunci baris yang bersangkutan ya, seperti di iterasi pertama, itu kita lihat di baris Z, kolom kunci adalah X2 ya. Nah, kita akan cari angka kolom kuncinya. Angka kolom kunci adalah yang minus 2 ini ya. Minus 2 ini kita akan kalikan di sini. Oke, jadi saya akan tulis kali minus 2 ya, di sini. Kemudian di sini. Kemudian di sini, dan juga di sini, dan di sini. Oke, setelah sudah kita dapatkan, maka selanjutnya kita akan mencari nilainya. Untuk yang kolom X1, ya, baris Z, itu 0 kurangi 0 kali minus 2, maka hasilnya adalah 0. Untuk baris X2, minus 2, minus 1 kali minus 2, maka hasilnya adalah 0. Select 1, hasilnya adalah 5/3. Select 2 hasilnya adalah 2/3, dan nilai kanan hasilnya adalah 132. Oke, ini adalah hasil untuk yang baris tujuan. Lakukan hal yang sama seperti halnya kalian mencari nilai baris tujuan yang baru ke baris
X1. Oke, di slide berikutnya. Oke, kita cari baris kendala 1, nilai barunya bagaimana. Seperti biasa, kita masukkan baris lama dulu. Baris lama dari X1 adalah 1, setengah, 1/4, 0, 15, dan 30. Oke, kita masukkan di sini. Kita masukkan 1, setengah, 1/4, 0, dan juga 15. Kemudian selanjutnya kita akan kurangkan kurung buka nilai baris kunci baru. Kita akan kurangkan. Oke, dikurangi kurung buka minus setengah. Baris kunci baru adalah yang ini ya, 0, 1, 1/6, minus 1/6, 1/3, dan 6. Kita akan pindahkan ke sini. Minus 0, dan di sini juga adalah minus 1. Dari mana? Dari sini. Minus 1/6, minus 1/3, dan juga minus dalam kurung 6. Kemudian yang terakhir kita kalikan angka kolom kunci baris yang bersangkutan. Kita kalikan angka kolom kunci baris yang bersangkutan, ini adalah untuk yang X1 angka kolom kuncinya adalah setengah ya, di sini. Ini dia setengah. Kita kali setengah, kali setengah, kali setengah, kali setengah, kali setengah. Kemudian kita operasionalkan 1 minus 0 kali setengah, maka hasilnya adalah 1. Untuk yang S2 setengah kurangi 1 kali setengah, hasilnya 0. Kemudian select 1, 1/4 kurangi minus 1/6 kali setengah, hasilnya adalah 1/3, dan di select 2 adalah minus 1/6, dan di nilai kanan hasilnya adalah 12. Oke, sampai sini ya kita sudah dapatkan nilai baris yang baru. Tabel hasil dari iterasi yang kedua, hasil perubahan dari iterasi yang kedua ya. Di sini sudah kita dapatkan bahwa kendala 1 sudah terselesaikan, kendala 2 juga sudah terselesaikan ya. Dan di sini jumlah X1 kita dapatkan kesimpulan ya. Kita bisa lihat dari nilai kanan. Nilai kanan untuk X1 itu adalah 12. Nilai kanan S2 adalah 6. Ini menunjukkan bahwa X1 itu adalah sebaiknya diproduksi sebanyak 12 ya misalkan. Kemudian yang S2 adalah 6. Kemudian, dari hasil produksi sejumlah X1 dan S2 ini, kita akan dapatkan misalkan profit ya, laba sebanyak 132 gitu. Dan di sini kita akan kalikan dengan Rp1.000 ya, karena kita ada penyederhanaan di kasus awal di slide pertama. Oke. Jadi, kita akan buat kesimpulan yang terakhir. Ya, sampai sini jika sampai sini sudah oke, kita tinggal buat kesimpulan ya. Seperti biasa, setiap kasus ada penyelesaian urutan dan juga diakhiri dengan kesimpulan. Yang mana kesimpulan ini dapat dimengerti oleh orang awam yang tidak mengerti sama sekali tentang perhitungan matematik seperti ini. Sehingga orang tersebut bisa langsung memahami ya, seperti itu. Kesimpulannya adalah, pada iterasi yang kedua, terlihat bahwa koefisien fungsi tujuan sudah tidak ada lagi yang punya nilai negatif. Ya, coba kita lihat. Fungsi tujuan, nggak ada lagi yang negatif ya. Dan juga proses perubahan sudah selesai. Dan ini menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan linear dengan metode simplex sudah mencapai optimum. Ya, di sini optimum. Dengan hasil sebagai berikut. Di mana X1 adalah 12 dan X2 adalah 6. Dan juga dapatkan Z max-nya, fungsi tujuannya, itu dapatkan adalah 132.000, yang menyatakan bahwa true optimization is the reversibility. Oke, saya ulangi ya. Saya akhiri dengan presentasi hari ini tentang metode simplex dengan sebuah quote, ini adalah dari George Bidensic ya, yang menyatakan bahwa true optimization is the revolutionary contribution of modern research to decision process. Jadi, bagaimana kita melakukan optimalisasi dengan benar itu adalah kontribusi revolusioner ya dari penelitian modern dalam hal untuk pengambilan proses keputusan gitu ya. Dan sekian pemaparan dari saya, kita akan ketemu lagi di topik yang lain yang berikutnya, dan kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.